Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anita dan teman kelompok saya Mailiza Darni. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang sejarah dunia, analisis mengenai hubungan, perkembangan, faham-faham besar seperti nasionalisme, liberalisme, dengan gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Di sini saya akan menjelaskan lahir paham-paham baru dunia. Salah satu pendorong timbulnya pergerakan nasionalisme di Indonesia adalah pengaruh paham-paham ideologi. Selanjutnya, paham liberalisme. Liberalisme atau liberal, sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan sebuah masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan khusus dari pemerintah dan agama. Selanjutnya, perkembangan liberalisme secara umum dilatar belakangi oleh rasa kesewenang-wenangan masyarakat Eropa. Pada saat itu terbagi menjadi kelas-kelas kaum bangsawan. Di sini pemilik tanah hanya kaum aristokrat yang diperkenankan memiliki tanah. Di sini juga ada liberalisme agama. Liberalisme dalam agama dinilai adalah liberal dalam masalah ibadah dan agama atau kebebasan dalam beribadah dan agama. Yang kedua, liberal politik. Liberalisme politik di sini yang dimana terjadi dengan atau dalam ranah politik suatu kebebasan individu yang berurusan dengan pemerintah atau pengusaha negara pada saat itu. Golongan liberal beranggapan bahwa masyarakat terbentuk oleh individu-individu. Oleh karena itu, individulah yang berhak menentukan segalanya dalam masyarakat negara. Paham liberal mengutamakan merdeka individu, negara terdiri dari individu-individu. Di sini juga ada liberalisme ekonomi. Dalam bidang ekonomi, golongan liberalisme menghendaki adanya sistem ekonomi bebas. Tiap individu harus memiliki kebebasan berusaha, memilih mata pencarian yang disukai. Perkembangan liberalisme di Indonesia. Politik liberalisme di Indonesia. Masa antara tahun 1870-an dan 1900 di Indonesia pada umumnya disebut zaman liberalisme dengan maksud bahwa pada masa itu, untuk pertama kali dalam sejarah kolonial di Indonesia, kepada usaha dan modal swasta diberikan peluang penuh untuk menanamkan modal mereka dalam berbagai usaha kegiatan di Indonesia, khususnya perkebunan besar di Jawa maupun di luar Jawa. Di sini ada perkembangan ekonomi Indonesia selama zaman liberalisme. Di sini ada perkebunan gula, kopi, tembakau, dan tanaman-tanaman pedagang lainnya mengalami perkembangan pesat antara tahun 1870 dan 1885. Dan ada juga pengaruh liberalisme terhadap perkembangan sejarah lokal dan nasional. Pengaruh liberalisme dan sekaligus arus globalisasi dapat terasa
dengan berwujud adanya degradasi wawasan nasional dan wawasan ideologi nasional. Demikian pula adanya degradasi mental ideologi seperti budaya, demokrasi, liberal dan HAM, individualisme, ogiasme, bukan kesatuan dan kerukunan sebagai asas moral, filsafat, dan ideologi bangsa. Di sini ada perkembangan sosialisme secara umum. Perkembangan paham sosialisme pada era-era selanjutnya mempunyai pola yang unik tergantung pada keadaan di mana paham itu berkembang. Selanjutnya, perkembangan sosialisme di Indonesia. Paham sosialisme demokrat berasal dari ideologi sosialisme di negara-negara demokrasi barat. Selanjutnya, dampak sosialisme di Indonesia. Setiap pemikiran besar akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, sepertinya hal kapitalisme, nasionalisme, sosialisme, dan lain-lain. Sosialisme atau sosial memiliki arti kemasyarakatan. Selanjutnya, nasionalisme. Nasionalisme suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara, dalam bahasa Inggris yaitu nation, dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Yang terakhir, perkembangan nasional di Eropa. Sebagai ideologi modern, nasionalisme muncul sekitar tahun 1779 dan mulai dominan di Eropa pada tahun 1830. Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 sangat besar pengaruh berkembangnya gagasan nasional tersebut. Semenjak itu, beberapa kerajaan feodal mengalami proses integrasi menjadi kebangsaan. Negara kebangsaan atau nation yang wilayahnya menjadi lebih luas dan hidup dalam sistem pemerintah yang sama. Baiklah, ini hasil video presentasi kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.